Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Saya Fagit Sagita Tarigan dari kelas B S1 Akuntansi akan menjelaskan tentang pengertian ejaan. Ejaan adalah ketentuan atau kaidah yang mengatur penulisan huruf menjadi satu satuan kata, kelompok kata atau kalimat, beserta penggunaan tanda baca. Sedangkan ejaan menurut para ahli, yang pertama menurut Kraft, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi antar lambang-lambang itu dalam suatu bahasa. Yang kedua menurut Arifin adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi uraian dan bagaimana antar hubungan antara lambang-lambang yang dimaksud. Dan ada juga ejaan menurut harfiah, ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan dan mempunyai 3 aspek. Yang pertama, aspek fonologis, ialah menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, aspek morfologi, ialah menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Dan yang ketiga, aspek sintaksis, ialah yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nugraha. Seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan pengertian ejaan, saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan pertama dari Van Ophuijsen pada tahun 1901, di mana ejaan Melayu dituliskan untuk bisa dimengerti oleh orang-orang Belanda. Contohnya huruf OE tuliskan untuk huruf U. Yang kedua ada ejaan Swandi atau disebut juga dengan ejaan Republik pada tahun 1947. Ejaan ini hampir sama dengan ejaan Van Ophuijsen. Yang ketiga ada ejaan pembaharuan 1957. Ejaan ini untuk memperbaharui ejaan Republik, di mana gabungan konsonan DJ diubah menjadi huruf J. Yang keempat ada ejaan Melindo 1959. Ejaan ini untuk menyeragamkan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Ejaan Melindo ini gagal diresmikan karena adanya ketegangan politik antara Indonesia dengan Malaysia. Yang kelima ada ejaan Lembaga Bahasa Kesusastraan 1966. Ejaan ini adalah melanjutkan ejaan Melindo yang gagal diresmikan, di mana ejaan ini adalah ejaan istilah-istilah asing yang sudah diserap. Yang keenam ada ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972, di mana ejaan ini menjadi pedoman umum bahasa Indonesia. Ejaan ini menyempurnakan huruf EYD, terutama penambahan huruf kapital dan cetak tebal. Sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sanki Novia Dwi Marta. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi EYD. Isi EYD terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua adalah penulisan kata. Yang ketiga adalah pemakaian tanda baca. Dan yang keempat adalah penulisan unsur serapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu pengertian dari isi EYD tersebut. Yang pertama adalah huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital adalah huruf pertama pada awal kalimat, contohnya pada suatu paragraf atau karangan cerita atau novel. Sementara huruf miring adalah sebuah huruf, kata, atau kalimat dengan tulisan yang dimiringkan. Tujuannya adalah untuk membedakan suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Huruf yang dicetak miring biasanya mengacu pada beberapa informasi atau penekanan atau kutipan dari bahasa asing atau Latin, atau bisa jadi dari nama penerbitnya. Contohnya, dalam sebuah buku, berita mahasiswa berprestasi itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. Suara Merdeka ini yaitu penekanan dari suatu penerbit nama buku. Yang kedua adalah penulisan kata. Penulisan kata adalah
Penulisan yang ditulis lengkap dengan menggunakan kata hubung. Tidak hanya pengulangan kata dasar, tetapi juga pengulangan kata berimbuhan atau pengulangan gabungan kata dasar setelah satu bagiannya mendapatkan ubahan bunyi. Contohnya, anak-anak, masing-masing, sayur-mayur. Definisi lain dari tanda baca adalah simbol yang tidak berkaitan dengan fonem suara atau kata dan frasa di sebuah bahasa, tetapi mempunyai peranan dalam menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan, serta intonasi dan jeda yang bisa diamati sewaktu pembacaannya. Macam-macam tanda baca yaitu adalah tanda titik mempunyai fungsi sebagai tanda titik tersebut berada. Pemakaian tanda titik antara lain di akhir kalimat atau tulisan yang berupa bukan suatu seruan atau pernyataan. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma memiliki aturan yaitu sebagai berikut. Menjadi pemisah kalimat setara dengan kalimat setara setelahnya. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan pada kalimat antara lain yakni menjadi pemisah di sebagian kalimat yang sejenis dan setara, menjadi pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dan kalimat majemuk. Selanjutnya tanda titik dua yaitu pemakaian tanda titik dua pada suatu kalimat antara lain dipakai untuk setelah kata atau ungkapan yang membutuhkan pemberian. Tanda hubung. Tanda hubung dalam tulisan antara lain yang ini dipakai untuk menjadi penghubung suku kata dasar atau kata yang memiliki himbauan yang terpisah oleh pergantian baris. Tanda tanya. Pemakaian tanda tanya adalah di akhir suatu kalimat tanya dan dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Tanda kurung. Pemakaian tanda kurung yakni untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan integral pokok pembicaraan, untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan keterangan, dan juga mengapit huruf atau kata yang kehadiran di dalam teks dapat dihilangkan. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang bersumber dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya, mengapit judul syair, keterangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat, dan juga mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan dan juga mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Kata serapan adalah sebuah kata yang berasal dari suatu bahasa asing yang telah diintegrasikan ke dalam bentuk bahasa yang diterima untuk penggunaan umum. Jenis-jenis kata serapan yaitu 1. Adopsi. Adopsi adalah adanya sebuah proses mengadopsi bahasa asing, karena pengguna bahasa menambahkan kata-kata bahasa asing dengan makna keseluruhan yang sama tanpa mengubah pengucapan atau ejaan bahasa Indonesia, tanpa mengubah ejaan dan pengucapan atau dengan kata lain. Kata-kata yang digunakan tepat sesuai terhadap bentuk aslinya. Yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi adalah adanya sebuah proses mengambil bahasa asing ketika pengguna bahasa menggunakan kata-kata asing, namun dalam cara penulisan atau ejaan berbeda dengan disesuaikan terhadap sebuah aturan bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah terjemahan, di mana penyerapan kata-kata dihasilkan dengan menerjemahkan istilah atau kata tanpa mengubah arti kata itu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.